عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علومه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعلما يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا ببركاته في الدارين. فصل. رضي الله تعالى عنكم. وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد أي أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك الأدنى. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan para imam masjid Al-Munawwar, wabil khusus kepada orang tua kita Ustaz Sholeh Sakola wa ta'ala ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa razaqahu sihhatan wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Jamal wa Ustaz Hasan wa ta'ala ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa razaqahu sihhatan wa afiyah. Semua yang hadir hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang zikir-zikir yang dibaca ketika berada dalam posisi sujud di dalam sholat. Pertemuan yang lalu telah disebutkan riwayat dalam kutub sunan, dalam kitab-kitab sunan, bacaan zikir yang dibaca ketika sujud paling minimal itu adalah Subhana Rabbiyal A'la Thalatha, dibaca sebanyak 3 kali. Dikatakan oleh Imam Nawawi, zikir ketika dibaca dalam sujud tersebut wadzalika adna, itu yang paling minimal. Yang paling penting di dalam sujud itu zikirnya diawali dengan kalimatun tasbih, subhanallah. Itu yang paling penting. Nah, selebihnya itu redaksinya berbeda satu dengan lainnya, tapi kesimpulan keseluruhan diawali dengan kalimat mensucikan Allah, yaitu subhanallah atau subhana rabbi. Di riwayat yang lain
doa tersebut atau zikir tersebut redaksinya adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu juga bisa digunakan di saat sujud. Di redaksi yang lain berupa doa, yaitu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu juga bisa digunakan ketika kita membaca doa atau zikir di dalam sujud ketika sholat. Nah, sujud yang sebagaimana telah dibahas disyariatkan hanya 4, tidak lebih dari itu. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, selesai. 4 itu yang disyariatkan. Selebihnya daripada itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan 4 sujud tersebut. Nah, sehingga Imam Nawawi beliau melarang dan menghukumi hukumnya makruh. Sudah selesai sujud sholat, sujud lagi. Itu dilarang oleh Imam Nawawi. Walaupun alasannya adalah untuk syukur karena diizinkan sholat. Definisi syukur itu nikmat yang datang tiba-tiba atau satu rezeki yang sangat besar yang jarang terjadi kemudian dia dapat. Nah, itu sujud syukur. Tapi kalau sholat itu berlangsung setiap hari, maka tidak disyariatkan sujud syukur untuk sholat. Ya, tidak disyariatkan sujud syukur untuk sholat. Ada tidak Imam Nawawi. Kalau kita beranggapan itu kan nikmat, memang kita bisa sujud kepada Allah itu satu nikmat. Bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu nikmat terbesar karena semuanya Allah yang izinkan, Allah yang berikan rezeki. Namun jika itu kaidah digunakan, maka sama halnya dengan kita makan dan minum juga nikmat dari Allah. Berarti setiap makan, setiap minum harus sujud syukur. Nah, tiap hari hanya sujud syukur. Lebih bahaya lagi nikmat nafas. Nafas yang kita hembuskan itu nikmat dari Allah. Berarti setiap kita berhembus atau menghembuskan nafas, maka sunnahnya sujud syukur. Itu sudah tidak kemana-mana kita. Hanya habis dalam bentuk sujud syukur. Makanya ulama mengatakan sujud syukur hanya disunnahkan ketika mendapatkan nikmat yang tiba-tiba, yang jarang terjadi. Di situ disunnahkan sujud syukur. Adapun nikmat yang sudah berjalan setiap saat, seperti bernafas, makan, minum, sholat 5 waktu, maka tidak perlu disujud syukur daripada nikmat tersebut. Itu definisi yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Syarh Muhammad. Kemudian doa lainnya, dan ini tadi dikatakan doa itu yang kita baca ketika sujud bukan hanya doa tersebut, bisa doa-doa yang lain bebas. Misalnya kita sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh, tidak ada masalah. Atau Rabbi firli wa liwalidayya. Semua bentuk doa bisa dibaca dalam sujud. Dengan catatan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa asli batal sholat. Dilafadzkan. Kalau didoakan atau kita berdoa menggunakan bahasa asing tapi tidak ditalaffuz, tidak dilafadzkan, maka boleh. Jadi kita doa pakai bahasa kita masing-masing, bukan menggunakan bahasa Arab, diperbolehkan oleh para ulama, diperbolehkan di dalam syariat kita dengan syarat tidak dilafadzkan. Kalau dilafadzkan doanya harus berbentuk bahasa. Yang paling afdal doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu paling afdal Al-Quran dan Sunnah.
Namun ketika membaca doa yang ada dalam Al-Quran atau doa yang ada dalam hadis Nabi, jangan niatkan membaca Al-Quran dan membaca hadis. Kalau itu diniatkan seperti itu jadi makruh. Baca Al-Quran dan hadis, tapi niatnya baca doa. Doa itu sumbernya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وروي في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه ربا وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim, lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261. Ini hadis Sahih Muslim mengumpulkan sekitar 4.000 lebih hadis dari Muhammad SAW. 4.000 lebih. Kemudian Sahih Muslim ini kitab paling sahih di dalam hadis Nabi setelah Sahih Al-Bukhari. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Sahih Muslim lebih sahih dari Sahih Bukhari. Ada pendapat ulama demikian. Namun yang paling al-ashah wal arjah, pendapat yang paling sahih dan paling kuat, kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Menurut pendapat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau ulama yang bukan dari golongan ahli sunnah wal jamaah, mereka punya kitab hadis tersendiri. Ada Al-Kafi, ada kitab Bahrul Bihar, dan seterusnya. Mereka punya kitab sendiri. Tapi yang 6 kitab tersebut itu adalah kitab rujukan ahli sunnah wal jamaah. Yang menarik di awal mukaddimah Sahih Muslim, ada satu fasal yang dibuat oleh Imam Muslim, itu berjudul bab tentang para pendusta yang meriwayatkan hadis-hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa nanti setelah beliau wafat akan muncul kelompok-kelompok yang memalsukan hadisnya, mengatasnamakan Nabi Muhammad bersabda padahal itu dibuat dari Arab. Dan ini dikatakan salah satu dosa paling besar, kita mengatakan sesuatu yang bukan bersumber dari Nabi Muhammad, tapi kita mengatakan Nabi mengatakan begitu. Itu termasuk dosa paling besar. Bahkan hadis tentang ancaman tersebut adalah hadis yang paling sahih nomor 1 dan hadis yang paling mutawatir, paling banyak diriwayatkan. Kalau kita sebut hadis yang paling sahih itu hadis apa? Di antara semua hadis, maka hadis ini yang paling sahih, hadis ancaman orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia sudah mengambil satu tempat, satu kursi di dalam neraka. Ini hadis ranking 1 paling sahih, paling mutawatir. Hampir semua sahabat hafal hadis ini. Kenapa mereka semua menghafal hadis ini? Karena hadis ini sangat penting dan Nabi sudah beritahukan nanti muncul unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u anhu wa la aba'akum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul nanti, kata Nabi, sekelompok manusia. Ini di mukaddimah Sahih Muslim. Akan muncul sekelompok manusia, mereka meriwayatkan hadis kepada kalian, dan kalian belum pernah mendengar hadis model seperti itu, atau hadis semacam itu belum pernah kalian dengar. Bahkan leluhur kalian belum pernah mendengar ada hadis semacam itu. Maka kalian harus berhati-hati. Dan mereka juga kalian harus waspada
mengambil riwayat hadis dari mereka. Ini hadis Nabi ucapkan, belum ada pemalsuan hadis. Nabi masih hidup, masih banyak sahabat, tapi Nabi dibukakan ilmu oleh Allah, mengetahui selepas Nabi wafat akan muncul kelompok-kelompok memalsukan hadis-hadis Nabi untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan mazhab mereka. Dibuatlah hadis-hadis palsu. Bahkan pedagang juga berani membuat hadis palsu. Di antaranya ada hadis yang terkenal, Al-Habbatu Sauda Shifa'un min kulli da'. Jinten hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian berriwayat atau tua. Al-Haram. Ada hadis palsu, dia mengganti redaksi Habbatu Sauda diganti dengan Bazinzat Komi. Jadi disebut Al-Bazinzat Shifa'un min kulli da'. Kopi adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Nah ini diteliti oleh para ulama, ternyata yang buat pedagang kopi bukan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalah saingan dengan pedagang jinten hitam yang laku, membawa hadis Nabi, orang beli laris. Yang kopinya tidak laku, perongnya tidak laku. Akhirnya dia lihat, oh di situ ada hadis Nabi, hanya dibuatlah, diganti Habbatu Sauda dengan Bazinzat. Ini salah satu contoh hadis palsu. Di antara hadis palsu lainnya adalah, nah ini hadis luar biasa. Gara-gara kebencian kepada Imam Syafi'i, imamnya kita, ada kelompok membuat hadis palsu. Dan ini termuat dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu ya, yang ditulis oleh Ibnu Jauzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Apa hadisnya? Kurang lebih redaksinya itu mengatakan, ya'ati fi akhir ummati, sayati zamanun ala ummati rajulun adar fi ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Akan datang satu masa seorang laki-laki yang membuat bahaya bagi umatnya. Lelaki tersebut bernama Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Dikatakan ini sabdanya Nabi Muhammad. Subhanallah, luar biasa. Sampai disebut nama beliau. Ini hadis palsu dibuat oleh Maimun, salah satu orang bapaknya Maimun, kalau tidak salah. Dan ada tokoh kedua, orang munafik. Mereka benci kepada Imam Syafi'i, membuat hadis palsu. Kemudian sengaja memprovokasi pengikut Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Abi Hanifah. Lanjutan hadis palsu tersebut mengatakan, wasayati ala ummati rajulun yuqalu lahu Nu'man bin Thabit, yaitu Abu Hanifah. Wa sirajul fiqh. Dikatakan dan akan muncul di umatku ini seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nu'man bin Thabit, yaitu Abu Hanifah. Beliau adalah pelita agama. Imam Syafi'i dibilang membahayakan agama, Imam Abu Hanifah disebutkan pelita agama. Tujuannya memprovokasi biar ada konflik antara ulama-ulama mazhab Syafi'i dengan ulama-ulama mazhab Hanafi. Itu juga hadis palsu. Ada hadis palsu walaupun baik maknanya. Tadi hadis palsu yang maknanya tidak baik. Tapi ada juga hadis-hadis palsu yang maknanya baik. Nah, kalau kita sudah mengetahui jelas-jelas itu disepakati oleh ulama kepalsuannya, maka lebih hati-hati kita mengatakan ini bukan sabda Nabi. Ini ucapan atau ada riwayat bukan dari Nabi menyatakan begitu. Di antaranya, i'mal fid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya,
dan beramallah untuk akhirat kalian seakan-akan kalian mati di hari esok. Nah, ini sudah diteliti oleh para ulama ahli hadis, bukan hadis Nabi Muhammad. Tapi ini ucapan ada dari para ulama. Nah, kita kalau sudah tahu itu jangan mengatakan ini hadis Nabi. Kita katakan ini riwayat dari para ulama. Ada juga yang maknanya baik. Maknanya baik. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari segala kesalahan. Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Tadribur Rawi, beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah riwayat yang sampai kepada Imam Hasan Al-Basri, bukan dari Nabi Muhammad, dari Imam Hasan Al-Basri dan atau Malik bin Dinar. Jadi ucapan ulama. Ada juga yang maknanya baik. Uhud ruknun min arkanil jannah. Gunung Uhud adalah tiang dari tiang-tiang surga. Ini dia riwayat palsu. Dan banyak sekali riwayat palsu sudah dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, walaupun tidak semua menurut beliau palsu itu palsu. Ternyata Imam Zahabi mengatakan banyak hadis-hadis hasan, termasuk banyak hadis dikritik oleh Ibnu Jauzi Al-Baghdadi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin berjudul Minhaj Al-Qasidin. Tapi dikritik kembali, dikoreksi kembali oleh ulama mutaakhirin bernama Sayyid Muhammad Qurtubi Az-Zabidi di dalam kitab Ithaf Sadat Al-Mutajib. Jadi itu hasil penelitian ulama. Jadi ini hadis sahih, hadis hasan, ini hadis lemah, ini hadis palsu. Itu sifatnya dari penelitian ulama. Tapi kalau sudah ada mayoritas mengatakan hadis itu palsu, kita wajib tinggalkan. Tidak boleh kita riwayatkan. Kalau maknanya baik, jangan bawa nama Nabi. Isinya baik, tapi bukan, ulama katakan bukan hadis Nabi, hadis palsu. Kita berbicara hadis palsu, bukan hadis lemah, yang beda. Hadis palsu dengan hadis lemah. Hadis lemah itu masih bisa diriwayatkan dan masih dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang hadis palsu itulah yang bukan dari Nabi. Jadi jangan sampai kita menganggap hadis lemah itu hadis palsu. Hadis lemah masih juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis palsu wal kadzibul mukhtalaqul masmum 'ala nabi fadzalika al-mawdu', mengadakan sesuatu yang tidak pernah disampaikan Nabi, dibuat dengan sengaja atas nama Nabi, itulah yang disebut mawdu', hadis palsu. Itu yang wajib ditolak. Adapun hadis dhaif bisa diamalkan di dalam masalah targhib, motivasi amal, tarhib, nasihat untuk menjauhi dosa, membuat orang akan takut api neraka. Menggunakan riwayat-riwayat dhaif masih dibenarkan, fadilah amal. Tapi masalah hukum, masalah akidah tidak boleh menggunakan hadis-hadis lemah. Dia hanya bisa digunakan hadis yang sahih dan hadis hasan. Jadi banyak sekali orang-orang setelah wafatnya Nabi, mereka membuat hadis-hadis palsu, membawa nama Nabi SAW. Ya, di antaranya juga ada salah satu tokoh membuat hadis-hadis palsu tentang fadilah-fadilah surat-surat di dalam Al-Quran. Surat-surat di dalam Al-Quran punya juga riwayat-riwayat yang sahih, memiliki juga riwayat-riwayat yang hasan, tapi banyak juga riwayat-riwayat palsu. Ternyata yang buat niatnya baik. Ketika disidang oleh para ulama, kenapa kau membuat hadis-hadis palsu? Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berdusta atas namaku, dia mengambil tempat di dalam neraka? Maka dia mengatakan apa? Saya bukan berdusta membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi. Kenapa demikian? Karena di zaman saya orang-orang sudah sibuk membaca kitab-kitab yang bukan Al-Quran, sudah sibuk membaca tentang buku-buku terjemahan filsafat,
sudah sibuk membaca tentang ilmu bahasa Arab, nahu, usul, grammar bahasa Arab. Orang-orang sudah sibuk membaca kitab fikih, sudah sibuk membaca kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis, tapi mereka lupa membaca Al-Quran. Maka saya sengaja membuat hadis-hadis palsu agar mereka kembali membaca Al-Quran. Padahal tidak salah orang membaca hadis, membaca ilmu itu kan juga termasuk ibadah, karena itu substansi isi Al-Quran. Tapi niatnya seperti itu. Namun disalahkan oleh para ulama bahwa tidak boleh kau berdusta walaupun untuk kebaikan, sekaligus membawa nama Nabi tetap hukumnya haram walaupun untuk kebaikan. Nah itu di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan demikian. Bahkan saking ketatnya Imam Muslim ini menunjukkan Imam Muslim mengambil hadis itu fokus kepada para ruwat, para riwayat. Jangan sampai ada orang-orang yang berdusta. Sampai di prolog itu diadakan bab khusus tentang masalah tersebut. Salah satu yang beliau kutip hadis, cukuplah orang itu berdusta ketika dia menyampaikan apa yang dia dengar saja. Kafa bil mar'i ifbah ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berbohong jika dia meriwayatkan seluruh apa yang dia dengar. Makna kalau di dalam hadis itu pendapat, itu informasi, dia hanya katakan saya mendengar orang bilang begini. Itu kata Nabi Muhammad, kata orang begini, kata orang begitu, tapi tidak ketemu orangnya yang menyampaikan itu. Bagi mereka itu sudah potensi ada kedustaan. Sehingga Imam Bukhari ketika mengambil hadis dari seseorang, beliau menyarankan bagi dirinya harus berjumpa langsung dengan periwayat hadis tersebut, bertatap muka langsung, lihat bagaimana perilakunya, akhlaknya, karakternya. Karena itu khawatir nanti kalau orang bilang begini atau ada yang bilang begini tanpa melihat orangnya, dikhawatirkan ada potensi kebohongan di situ. Hanya ada riwayat mengatakan laisal khabar kal-iyan. Laisal khabar kal-iyan. Tidak ada berita yang dipercaya kecuali harus melihat dengan mata kepala. Nah, ini Imam Muslim membuat bab khusus tentang masalah tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'amma ruku' fa'azimu fihi rabbah." Adapun kalian ketika ruku, maka agungkanlah Allah di dalam ruku tersebut. Wa amma sujud fastahidu fi du'a. Adapun sujud, berusahalah memperbanyak doa. Hadis Nabi. Berusahalah memperbanyak doa. Faqaminun. Maka paling minimalnya ketika doa dalam sujud itu an yustajab lakum. Doa kalian dijawab oleh Allah. Itu paling minimal. Paling minimal doa dalam sujud itu dijawab doanya. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru du'a." Paling dekatnya posisi hamba dengan penciptanya Allah yaitu di saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Dalam riwayat yang lain ditambah kata fi, fa'akthiru du'a fi. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Di sini maknanya bukan Allah dekat ada di tempat sujud. Bukan yang dimaksud ketika kita sujud Allah dekat dengan kita pada waktu sujud. Itu bukan maksudnya adalah posisi tempatnya Allah. Bukan Allah di tempat sujud. Tapi maknanya adalah derajat hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud. Karena itu berkaitan dengan masalah keyakinan, masalah akidah ya. Kita ini berada di antara dua keyakinan jika berkaitan dengan tempat. Yang pertama, ada yang berkeyakinan Allah itu
punya tempat tinggal. Allah duduk di singgasana, kemudian kedua kakinya diletakkan di atas kursi. Kalau bergerak ada suara gesekan, kadang juga ada tinggal di langit, kadang ya macam-macam, pokoknya memvonis dan menetapkan Allah itu bertempat. Pendapat yang kedua, Allah itu di mana-mana. Ini pendapat dari Jahmiyah. Innahu fi kulli makan. Sesungguhnya dia Allah fi kulli makan, berada di setiap tempat. Ini tidak pendapat yang menyimpang. Yang menyatakan Allah bertempat di satu tempat itu pendapat yang menyimpang. Yang berpendapat Allah itu berada di setiap tempat juga menyimpang. Kita ahli sunnah wal jamaah posisinya di tengah. Posisi di tengah. Allah ada tanpa butuh tempat. Allah bukan berada di mana-mana, tapi ilmunya Allah bisa mencakup segala sesuatu yang ada di mana-mana. Nah, ini kita harus pegang prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Soalnya nanti banyak yang mengaku ahli sunnah wal jamaah itu bukan begitu, tapi yang mengatakan Allah di tempat. Nanti ada yang mengaku juga ahli sunnah wal jamaah itu yang menyatakan Allah itu di mana-mana. Kita di tengah. Sama halnya, ini kecerdasan Imam Ja'far As-Shadiq di Muhammad al-Bani. Beliau ini ketika menjawab masalah-masalah berat, ini akidah kan masalah berat. Beliau jawab dengan santai, dengan jawaban yang sangat jelas, tanpa panjang lebar membahas. Itu kehebatan Imam Ja'far As-Shadiq. Salah satunya disebutkan di Al-Quran di surat An-Nisa. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dan dia Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Jadi ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Bukan Allah bertempat di sesuatu. Ada yang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, Allah maha awal. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, apakah ada sesuatu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Beliau jawab dengan sangat sederhana. Ini orang ateis jawab, bertanya orang ateis. Beliau mengatakan, coba kau hitung. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Cukup. Saya mau tanya, sebelum 1 itu angka berapa? 0 itu artinya tidak ada angka. Begitu pula Allah yang maha satu, sebelumnya tidak ada angka. Kalau angka saja 1, sebelumnya tidak ada angka, bagaimana Allah yang maha tunggal, sebelumnya juga itu tidak ada sesuatu. Sebelum menciptakan segala sesuatu. Itu jawaban yang luar biasa. Kalau kita analisa secara yang dalam, luar biasa. Pernah juga ada yang bertanya, terjadi konflik di kalangan para ahli kalam, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Apakah qadim atau hadis? Dia baharu atau lama? Ditanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq gurunya Imam Malik, gurunya Imam Abu Hanifah. Ahlul Bait Rasul SAW, dicintai oleh semua kalangan madhab. Mazhab Syiah cinta, mazhab Ahli Sunnah juga cinta, mazhab Wahabi juga. Mereka tidak bisa ingkari kealiman daripada Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Alim, lahir tahun 83, wafat 140. Imam Al-Mizzi mengatakan lahir 80 Hijriah, wafat 140. Imam Malik dalam kitab Tahdzib yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, saya ketika bertemu Imam Ja'far As-Shadiq selalu beliau berada dalam 3 keadaan. Yang pertama sedang sholat,
yang kedua sedang berpuasa, yang ketiga sedang membaca Al-Quran. Tidak pernah saya bertemu melainkan tiga keadaan tersebut. Dan ketika membaca hadis Nabi, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, beliau selalu dalam keadaan berwudu. Ketika berbicara, wajahnya penuh senyuman, kadang sedikit bercanda untuk menghibur tamu yang datang. Namun idza dzukira Rasul sallallahu alaihi wasallam isfarra launuh. Kalau disebutkan nama Nabi pada waktu itu, wajahnya yang ceria berubah menjadi pucat dan air mata mengalir membasahi wajahnya. Itu Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Ada yang bertanya kepada beliau, ini Al-Quran, dia makhluk atau bukan makhluk? Dia ghalib atau hadis? Dijawab, yang meriwayatkan Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Iban An-Nusuliyah. Kata Imam Ja'far Shadiq, huwa kalamullah, laisa bi makhluk, laisa bi khaliq wala makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia bukan khaliq, pencipta, dan dia juga bukan makhluk. Dia adalah sifatnya Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah Maha berfirman. Firman-Nya Allah mengikuti kepada Allah. Sifat selalu mengikuti kepada yang disifati. Saya berbicara pada waktu ini, ucapan saya itu adalah kalamnya saya, qaulnya saya. Itu makhluk. Kenapa? Karena ucapan saya ini dia adalah sifat dan saya adalah makhluk, maka ucapan itu makhluk. Firman-Nya Allah adalah sifatnya Allah, Maha berfirman. Karena yang berfirman adalah Allah yang bukan makhluk, dia yang qadim, maka firman tersebut itu qadim, tapi dia bukan khaliq. Af'alul makhluqi makhluqah. Fakhrun Ar-Razi mengatakan, yang lahir tahun 544, wafat 406 Hijriah, di dalam kitab Mafathul Ghaib. Ini juga dihafal, kaidahnya. Karena nanti salah baca buku, kalian terjerumus juga. Buku sekarang bebas. Apalagi dengan dunia PDF seperti sekarang. Kalau nggak pandai-pandai memilih buku, bisa tersesat sendiri. Sudah tersesat, ngajak orang lagi. Ya. Ini kaidahnya. Ya, kaidah. Af'alul makhluqi makhluqah. Perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluk. Jadi perbuatan kita itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Karena perbuatan kita juga makhluk. Makhluk artinya sesuatu yang diciptakan. Ini kaidah dari Fakhrun Ar-Razi. Karena nanti akan dalam firqah yang lain mengatakan perbuatan makhluk bukan makhluk. Ada Mu'tazilah misalnya. Sehingga orang itu masuk surga karena amalnya. Allah tidak punya kuasa membentuk amalnya. Dia dapat uang banyak karena dia, bukan Allah. Dia kaya karena dia, bukan Allah. Dia pintar karena kekuatan dia, bukan Allah. Jadi Allah sudah tidak punya kekuasaan. Karena beranggapan af'alul makhluqin ghairu makhluk. Perbuatan makhluk bukan makhluk. Kalau kita perbuatan makhluk adalah makhluk. Tapi tidak fatalisme. Tidak seperti Jabariyah. Jabariyah beranggapan kita ini sudah diatur secara mutlak, jadi tidak perlu amal. Kalau memang sudah ditakdirkan neraka kamu, tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah, tidak perlu puasa, tidak perlu haji. Kalau sudah takdirkan miskin, mau kerja model apa, kamu tetap miskin, tidak usah kerja. Ini juga keliru. Namanya apa? Jabariyah, fatalisme.
Kita di tengah-tengah. Ahli sunnah itu selalu posisinya di tengah. Kita percaya semua perbuatan ini Allah ciptakan, tapi Allah juga kasih akal, kasih tenaga untuk berikhtiar. Toh kita sendiri tidak tahu kita ini masuk surga atau neraka. Bukan tugas kita menentukan diri kita masuk surga atau neraka. Tugas kita patuh kepada Allah, selesai. Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Allah punya hak. Nah itu pemahaman akidah. Tapi Imam Ja'far Shadiq karena alim biasa-biasa saja jawabnya. Oh kalau Allah ini, kalau ulama lain lebar, ini adalah huruf yang begini. Ini mengatakan begini, panjang lebar. Imam Ja'far Shadiq santai saja. Al-Quran itu kalamullah, laisa bi'awajibin wala makhluk selesai. Al-Quran itu firman-Nya Allah, firman itu sifatnya Allah. Maka sifat itu bukan pencipta dan bukan makhluk. Kalau kita mengatakan makhluk, keliru juga. Kalau kita katakan pencipta, keliru juga. Tapi dia adalah sifat. Ada satu pertanyaan unik yang tanya orang ateis, tapi saya bukan orang ateisnya hafal Al-Quran. Dia tidak percaya Tuhan, tapi dia hafal Al-Quran. Datang kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq menghadapi lawan-lawan berat. Kalau ateis saja hafal Al-Quran, bagaimana ulamanya? Di zaman beliau tuh, ateisnya hafal Al-Quran, bagaimana kalau itu ulamanya? Ini ateis datang. Dia bilang kepada Imam Ja'far Shadiq, saya mau bertanya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hadid, Allah Ta'ala berfirman, kullama nabidat juluduhum, ya, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adab. Ini orang ateis dia tanya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hadid, Allah berfirman di dalam kitab suci kalian, setiap kali penghuni neraka itu, orang-orang yang menghuni neraka, kalau dibakar dengan api neraka, kulit mereka itu hangus dan hancur. Kemudian kami Allah mengganti kulit yang sudah hancur itu dengan kulit yang baru, untuk agar liyadhuqul adab, agar mereka penghuni neraka merasakan azab yang sangat berat dan pedih. Yang saya mau tanyakan kepada kau wahai Imam Ja'far Shadiq, mereka diazab itu karena anggota tubuh mereka melakukan dosa juga. Nah yang saya tanyakan, kenapa ketika sudah diazab dengan anggota tubuh mereka di dunia itu kan kulit mereka di dunia dibakar satu kali sudah hancur. Nah ini anggota tubuh yang hancur ini dibakar itu, artinya tubuh itulah yang dosa. Kenapa harus diganti yang baru? Yang baru kan tidak salah. Kulit yang baru kan tidak salah. Kenapa Allah harus mengganti kulit baru kemudian dibakar lagi? Padahal yang bikin dosa kulit yang pertama. Harusnya kulit pertama sudah dibakar, sudah hancur, selesai. Itu pertanyaan tidak sembarangan. Jadi zaman dulu orang yang ateis, orang yang tidak beragama Islam tapi dia bisa jadi alim. Itu yang membedakan. Kalau ulama yang benar punya sanad di situ, punya guru yang alim dan soleh, yang wali min auliyaillah. Kalau hanya sekedar alim, ini ateis tidak alim. Sekedar pintar, orientalis, Christian Snob itu khutbah di Makkah. Masuk ke majlisnya Syekh Nawawi Al-Bantaini. Ketemu saya Abu Bakar Syakir, pengarang kitab I'anatul Talibin. Pakai imamah orang Belanda, ada jenggot, punya kumis. Pakai jubah imamah kayak orang Arab. Pakai bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda. Punya ilmu. Ngarang kitab lagi, Tarikh Makkah, sejarah kota Makkah, ditulis menggunakan bahasa Arab. Tapi bukan orang Islam. Pintarnya ilmu, tapi sanad tidak ada. Tidak diakui, dia hanya hadir majlis saja, kemudian bilang gurunya adalah Syekh Nawawi. Padahal hanya hadir
Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Karena Imam Ja'far Shadiq tahu dia tukang bangunan. Tahu profesinya apa? Tukang bangunan. Baik, jawabannya mudah. Imam Ja'far Shadiq, kamu kan tukang bangunan. Ketika batu bata yang sudah hancur, biasa di tempat mereka dia, kalau batu bata mereka hancur, mereka tidak buang, tapi campur lagi. Nanti sudah rusak, dipukul lagi hancur. Kemudian mau buat baru lagi, dicampur lagi dengan bahan yang sudah ada. Dan itu sama dengan pertanyaannya tadi di dalam neraka. Dibakar, kemudian diganti lagi, dipukul dengan baru, dibakar lagi. Sama dengan batu bata yang sudah hancur, dipukul lagi. Tapi habis dikurangkan, dicampur lagi dengan itu, dipukul lagi kalau sudah rusak, dipukul lagi dihancurkan. Nah ini masuk Islam, ateis. Beliau bisa jawab pakai Al-Quran, bisa jawab pakai apa lagi? Hadis, bisa menjawab menggunakan ucapan-ucapan para ahli bait, bisa menjawab menggunakan ucapan para ulama, bisa. Tapi beliau hadapi kan audiens yang tidak percaya akan Al-Quran, tidak percaya akan Islam. Maka yang dibutuhkan adalah logika berpikir. Diajak berlogika dengan profesi. Akhirnya masuk Islam. Itu hebatnya Imam Ja'far As-Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Ali Nabi Al-Husain. Jadi al-awwal wal-akhir demikian juga. Imam Tahawi mengatakan makna al-awwalu itu artinya qadimun bila ibtida'i. Makna al-akhiru artinya adalah daimun bila intihai. Al-awwal, Allah Maha Awal, artinya apa? Allah terdahulu namun tidak punya awal. Namanya apa? Qadim. Dan Allah paling akhir namun tidak pernah terakhir. Allah selalu ada, daim, namun tidak pernah ada akhir. Itu yang dimaksud al-awwalu al-akhir. Karena kalau punya awal pasti makhluk. Ada yang punya awal tidak punya akhir. Apa itu? Makhluk. Awalnya ada, tapi akhirnya tidak ada. Surga neraka. Al-Quran mengatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, selama-lamanya itu tidak ada akhir. Tidak ada ayat yang membatasi akhirnya kapan. Tapi dia punya awal karena dia diciptakan. Nah, ada juga ada awal, ada akhir. Kita makhluk. Awal lahir, akhir tidak. Nah, Allah tidak punya itu sifat awal akhir. Jadi makna awal, Allah awalnya tidak ada. Makna akhir, Allah juga tidak ada. Laisa qablahu syai'un wa laisa ba'dahu syai'un. Tidak ada sesuatu sebelum Allah dan tidak ada sesuatu sesudah Allah. Maknanya Allah paling awal, awalnya tidak ada awal. Allah akhir, akhirnya tidak ada akhir. Itulah yang dimaksud al-awwalu akhir. Itu kalau mau tahu penjelasan lebih luas, bahasa ini termasuk juga Asmaul Husna. Lillahi asmaul husna fad'u biha. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Itu ulama hampir semua ulama besar pasti membahas tentang asmaul husna. Karena ini menyangkut dengan nama-nama baiknya Allah. Imam Ghazali punya kitab membahas asmaul husna, namanya Al-Maqsid Al-Asna fi Syarhi Asmaul Husna. Ada juga Ibnu Qayyim yang lahir 651 Hijriah, wafat 351 Hijriah. Mengarang kitab namanya Syarhul Asmaul Husna. Ada juga Imam Qurtubi yang wafat tahun 691 Hijriah, mengarang kitab berjudul Al-Asna fi Syarhi Asmaul Husna. Ada juga Al-Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusayri mengarang kitab Syarhul Asmaul Husna. Ada juga Imam Zarruq Al-Farsi mengarang kitab Syarhul Asmaul Husna. Ada juga Ibnu Arabi mengarang kitab namanya Kashful Makna an Sirri Asma'illahil Husna. Lahir 560 Hijriah. Dan banyak ulama-ulama menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ini beberapa hal yang penting. Kalau sudah masuk pembahasan tentang akidah, lebih selamat kita dengan diam saja.
Biar sudah yang ahli-ahli itu mereka berbicara, toh yang tanggung mereka, kita ikut saja deh. Yang penting yang tafsir, yang global itu kita pahami, akidah selesai, tidak perlu terlalu dalam. Makanya ulama membuat kitab namanya apa? Aqidatul awam, akidah orang-orang awam. Sifat 20, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Sifat wajibnya para nabi, sifat wajib, sifat mustahilnya para nabi, sifat jaiznya para nabi. Sifat Allah yang wajib pertama wujud, ada. Sami' mendengar, basir melihat, mukhalifu lil hawadits berbeda dengan makhluk, mutakallim maha berfirman. Sifat mustahilnya wujud, tidak ada wujud, gaib. Alim mustahilnya jahil, bodoh. Sami' mendengar, mustahilnya apa? Tuli. Mutakallim maha berfirman, mustahilnya apa? Bisu. Nggak mungkin Allah bisu. Karena nanti ada pemahaman aneh yang mengatakan Allah itu tidak bisa berfirman. Berarti bisu loh. Jadi akidah-akidah terdahulu itu banyak sudah ditasbih oleh para ulama. Lahirlah mazhab kita namanya apa? Mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, itu yang ahli sunnah asli. Ahli sunnah wal jamaah yang asli itu definisi para ulama-ulama terdahulu. Kalau keluar daripada ini bukan ahli sunnah wal jamaah, itu hanya klaim saja. Tapi yang asli ini Abu Hasan Asy'ari ulamanya, dan Abu Mansur al-Maturidi, juga Imam Tahawi yang mengarang kitab Aqidatul Tahawi. Beliau terlebih dahulu, baru setelah itu Abu Hasan Asy'ari. Tapi kita belajarnya jangan ke kitab Abu Hasan Asy'ari karena sudah dipalsukan. Kita belajar dari kitab murid-muridnya, atau murid daripada muridnya, atau murid dari murid-muridnya. Seperti Imam Bahili, muridnya punya murid 3 orang ulama besar akidah. Yang pertama namanya Abu Bakar Baqalani, yang kedua namanya Abu Sa'id As-Saraini, yang ketiga adalah Ibnu Furah. Mereka punya murid banyak, kita murid-muridnya itu kita baca. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna ba'da tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahrum. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.